Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manunggal dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2022 kelas 3E. Sini saya akan menganalisis manajemen strategi di UKM Kota Serang. Selanjutnya, visi terwujudnya pelaku usaha yang berdaya saing, modern, maju, dan mandiri sebagai motor penggerak perekonomian daerah dalam membangun Kota Serang Madani. Misi mewujudkan terbentuknya aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab, mewujudkan pengembangan industri kecil menengah yang potensial, melaksanakan pengendalian aktivitas perdagangan barang dan jasa, mengembangkan kapasitas dan kemitraan koperasi, mengembangkan kapasitas dan kualitas usaha kecil menengah, dan mengembangkan kapasitas dan distribusi energi dan sumber daya mineral. Tujuannya itu yaitu yang pertama itu meningkatkan koperasi mandiri, tersedianya kompetensi SDM industri dan niaga bagi pelayanan teknis teknologi dan kemetrologian. Yang ketiga, ketersediaan sistem layanan komunikasi dan informasi di pasar bagi peningkatan kompetensi pelaku usaha menghadapi persaingan global. Nah, adapun sasaran, yaitu yang pertama berkembangnya industri kecil dan kerajinan, rakyat yang berkualitas. Yang kedua, tertatanya sektor informasi perkotaan dan tradisional desa. Ketiga, peningkatan usaha koperasi UMKM sebagai pelaku ekonomi yang mandiri. Nah, adapun lingkungan eksternal, yang pertama ada sosial kultur, masyarakat yang melakukan usaha koperasi, masyarakat sekitar. Yang kedua, teknologikal, yaitu komputer, wifi, printer, sistem informasi ekonomi, APBD. Yang ketiga, ada politik, kebijakan untuk pemerintah pusat dan daerah. Lalu selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal, yaitu yang pertama ada melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha industri, money, APBD, mesin, komputer, handphone, printer, laptop, metode jam operasional kerja, jadwal kerja pegawai, market, website, aplikasi psikoper, dan media massa. Material ada pulpen, seragam dinas, mobil, dan motor. Lanjut, selanjutnya ada tabel IFAS, itu kebijakan Menteri Perdagangan, kekuatan 0,01, rating 4, dengan skor 0,04. Dukungan anggaran 0,9, rating 4, dengan skor 3,6. Sumber daya manusia 0,1, rating 3, skor 0,3. Sarana dan prasarana 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Tunjangan pegawai 0,07, rating 2, dan skor 0,14. Itu total untuk bobot di kekuatan itu 0,68, dan sedangkan skor 4,32. Adapun kelemahan itu yang pertama korupsi anggaran dengan bobot 0,06, rating 5, dan skor 0,3. Bantuan tidak tepat sasaran dengan bobot 0,05, rating 4, dengan skor 0,2. Kurangnya sarana dan prasarana dengan bobot 0,1, rating rating 3, dan skor 0,3. Ancaman dari kebijakan yaitu dengan bobot 0,05, rating 1, dan skor 0,05. Kinerja karyawan rendah dengan bobot 0,06 serta rating 2 dan skor 0,12. Itu total untuk bobot sendiri di kelemahan ada 0,32 dan untuk skor ada 3,35. Nah, itu total jumlah itu ada 1 dan 3,35. Nah, selanjutnya ada tabel IPAS. Nah, kebijakan pemerintah 0,15, 4, dan 0,6. Perkembangan iptek 0,18, rating 5, dan skor 0,9. Ketersediaan UMKM di Kota Serang dengan bobot 0,14, rating 5, dan skor 0,7. Total 0,47 dan skor 2,2. Itu selanjutnya ada ancaman pelaku UMKM yang tidak memiliki izin 0,13, 5, 0,65. Selanjutnya persaingan sektor industri 0,12, 6, 0,48. Pengaruh kondisi ekonomi 0,13, 4, 0,39. Kepuasan masyarakat yang rendah 0,15, 3, 0,3. Total 0,53 dan 1,8 untuk skor. Total semuanya 1 dan ini 0,8. Badan analisis SWOT dari gambar. Nah,
Bisa dilihat dari gambar di samping, dapat kita ketahui bahwa Dinkop UKM Serang berada pada kuadran 1, yaitu mendukung strategi agresif dengan memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang eksternal untuk mencapai tujuan. Total dari IFAS adalah 3,35 dan EFAS adalah 0,4. Selanjutnya adalah matriks SWOT, opportunity SO, strength dan opportunity, yaitu membuat website yang mudah diakses oleh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi dengan mudah. Bobot 0,35, rating 5, dan skor 1,75. Ada weakness dan opportunity, yaitu berkolaborasi dengan aparatur pengawasan internal pemerintah untuk meminimalisir terjadi korupsi anggaran dengan bobot 0,27, rating 4, skor 1,08. Selanjutnya ada strength dan ancaman, yaitu mengadakan pelatihan kompetensi pegawai dalam pelayanan publik untuk menciptakan rasa kepuasan masyarakat yang tinggi ketika menerima layanan yang diberikan dengan bobot 0,23, rating 3, dan skor 0,69. Itu ada kelemahan dan ancaman. Meningkatkan kualitas UMKM dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan sosial, bobot 0,15, rating 2, skor 0,3. Nah, adapun balance scorecard finansial. Yang pertama ada finansial berdasarkan WBPID Kota Serang, laporan keuangan Dinkop UKM itu revenue 16,70 triliun, OPEX 16,7 triliun atau 96,21%. Profit bersihnya itu 3,79, sumber PPID serangkota.co.id. Selanjutnya ada customer berdasarkan web Dinkop UKM Kota Serang, sistem informasi koperasi Psikoper 25%, website 20%, sembako 20%, reaksi atas berita warga atau rabek 20%, siaga 112, 15%. Berdasarkan web Dinkop UKM Perindag, nah, selanjutnya ada internal berdasarkan web Dinkop UKM Perindag Kota Serang. Pertama itu ada SOP permohonan informasi 20%, SOP penanganan pengaduan 15%, SOP perizinan baru 20%, SOP penagihan retribusi 25%, dan SOP pengajuan sertifikat nomor induk koperasi 20%. Sumber Dinkop UKM Perindag Kota Serang. Nah, selanjutnya ada learning and growth berdasarkan web Dinkop UKM, yaitu pelatihan kewirausahaan bagi UKM di Kota Serang 45%. Yang kedua, pelatihan penguatan SDM pelaku UMKM di Kota Serang 25%. Ketiga, pelatihan manajemen sumber daya manusia untuk koperasi 30%. Sumber Dinkop UKM Perindag Kota Serang Kota.go.id. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.